Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini gue akan coba bahas Camry 2005 yang 3.0 tipe V ya. Sama personal experience gue lah pakai mobil ini kurang lebih sekitar 3 tahunan apa 2 tahun gitu, agak lupa. Oke, yang pertama gue akan coba dari eksterior dulu kali ya. Sebenarnya udah banyak dibahas sih, kita highlight aja lah ya. Jadi kalau yang 3.0 ini dia udah pakai proyektor gitu, lampunya LED proyektor ya, itu aja paling. Terus juga udah ada fog lamp gitu, dan juga ada si sensor gitu ya di depan belakang sebenarnya, tapi si Camry bilang sih sonar gitu ya. Nah kalau yang ini sebentar dulu, kalau yang Camry ini dia mesin itu V6 ya, 3000 cc. Jadi sepengalaman gue sih mesin ini bener-bener bandel banget ya, terus juga halus sih, bener-bener quiet engine gitu kalau menurut gue ya. Cuman ya biasalah pemakaian, kayaknya ada mulai ada rembes-rembes gini ya. Kira-kira engine bay-nya kayak gini lah ya, cukup padat dan juga proper aja dilihat gitu, nggak kosongan gitu kan. Terus atasnya juga dia udah ada peredamnya. Terus dia juga udah pakai ini ya, pakai pegas gitu ya. Jadi nggak ada eh, besi-besi gitu ya buat nahan gitu kan. Oke, dalamnya sih kayak gitu ya engine-nya. Terus sebelum kita ke dalam, terus juga dia pakai velg 17 inci. Tapi pas gua ngambil mobil ini dia udah dicat hitam gitu sih, agak-agak dark gray gitu. Gue sih suka ya, jadi tampilannya lebih maskulin. Terus juga dia lampu belakangnya itu udah LED sih ya. Jadi lumayan sih untuk tahun segini, dan harganya mungkin sekarang macam-macam ya, ada yang 70, ada yang 75, ada yang 80, range segitu lah ya. Pokoknya di bawah 80 sih kayaknya kebanyakan. Dapat kenyamanan dan fiturnya lumayan asik sih. Coba kita buka. Nah, bagasinya cukup luas. Tuh lihat ada beberapa hal yang gua tanam di sini, seperti oli-olian cadangan, kelebihan sih. Stroller aja ada 2, gue simpen masih masuk lah ya. Gede sih ini ya, bagasinya. Coba kita lihat dalamnya. Aduh. Nah ini sih yang gue suka ya, dalamnya tuh menurut gue sih cukup enak sih ya dilihatnya dan didudukinnya. Coba kita mulai dari yang pintu dulu kali ya. Jadi dia tuh si pintunya itu udah ada wood panel gitu. Jadi ini soft touch. Jadi dia lembut-lembut gitu lah ya, empuk-empuk gitu. Terus juga ininya tuh all auto ya, si windownya, power windownya ya. Sebenarnya all auto loh. Atau ya kalau yang 2.4G all auto apa enggak? Tapi coba kita kita nyalain dulu ya. Masih ya, nyala sensor-sensornya. Guys, masih enak. Oke, kita lanjutkan. Kita highlight aja sih ya, sebenarnya nothing spesial, dia udah all auto semua. Wah, cuman ini udah pada ngelotek, kebanyakan dijemur kali ya. Kita nyalain AC dulu. AC-nya udah digital, cuman belum belum dual climate control gitu. Inilah kira-kira tampilan dashboardnya. Terus juga tabnya masih yang zaman baheula ya, masih jadul, tapi gue suka sih. Coba kita tutup. Terus dia kacanya ada lampunya juga ternyata. Terus di sini juga ada lampunya juga sih, semuanya enak. Ada tempat kacamata, tapi gue
kacamatanya jarang gue pakai. Kira-kira lewat belakangnya kayak gini. Terus si belakangnya itu dia ada elektriknya ya, masih berfungsi sih. Gila, 80 juta ke 75 70 segitu-gitu kan dapat. Fiturnya lumayan sih ya. Terus ada console box juga. Ini console boxnya. Terus ada tempat minum. Terus ada cruise controlnya di sini nih. Pencet aja cruise controlnya. Terus apa ya? Oh, ininya udah auto juga nih, auto dimming ya. Bener nggak sih? Ya gitulah. Sebenarnya gitu aja. Terus di sini juga banyak tombol-tombol, ada volume, ada sync track. Sini apa? Mode buat si audionya, mau AM, FM atau tape gitu. Terus ada info MID nih, MID-nya di sini ya dia. Nah, gitu. Average-nya sebenarnya ini kayaknya gua nggak tahu ya akurat apa enggak sih. Cuman yang jelas ini sering gua riset sih. Itu. Kemudian di sini juga ada odometer. Nah, itu ada sensor apa tuh ya yang nyala? Sensor oksigen kalau nggak saya, kata si bengkel yang kemarin gua tanyain itu. Kemudian juga sensor apa tuh yang nyala tuh, buat wiper gitu ya, air wiper ya. Modul nggak tahu sensornya. Kemudian ya, oh iya, ini juga dia udah elektrik mirror udah terlipat gitu. Apalagi ya, itu aja sih. Joknya juga udah, ini joknya the best sih menurut gua. Ngeluarin duit segitu terus dapat jok kayak gini kayaknya mahal ya. Terus empuk sih, empuk juga. Terus lacinya juga, nah masih aman nih soft openingnya, tapi segala macam. Ini ada tisu basah buat bocah ya, tisu basahnya. Kira-kira kayak gitulah. Tapi intinya semenjak gua pakai mobil ini sih bener-bener nggak rewel ya, bener-bener apa ya namanya, value for money lah dibandingkan dengan pengalaman gue sebelumnya memegang mobil. Gue sebelumnya pegang E39 2800 cc, tapi beda ya Eropa sama Jepang ternyata tingkat keiritannya mungkin ya dari 9 cc itu. Oke, sambil lanjut kita ke jok belakang. Nah, jok belakangnya kira-kira kayak gini nih. Set. Itu sebenarnya 181 tingginya. Nah, terus kayak gini nih. Terus gue bisa masukin ke bawah. Nah, ini posisi nyetir gue tadi emang ke belakang banget, tapi ya santuy sih, enak banget sih pokoknya gitu. Sambil cerita-cerita dikit, jadi setelah 3 tahun gue ganti yang setelah 3 tahun gue pakai, yang gue ganti itu salah satunya aki udah gue ganti, wajar lah ya pemakaian. Terus juga dinamo starter gue ganti, terus fan belt gue ganti, terus oli matic, oli mesin ya regular aja sih gitu. Nah, kalau tadi mungkin di si komputer itu ada average-nya 1 liter 6 kilo gitu ya kalau nggak salah. Tapi sebenarnya kalau menurut gue sih kayaknya lebih irit dari itu ya, karena itu udah lama banget sih nggak di riset gitu ya. Kalau gue sih biasanya nggak per kilometer gitu ya, karena gue juga nggak tahu ya cara yang akuratnya kayak gimana. Tapi sih kalau gue biasanya misalnya gue ngisi 100.000 gitu ya, Pertamax. Itu bisa gue pakai, misalnya kan gue tinggal di daerah Tangerang Selatan gitu kan. Nah, itu bisa gue pakai ke Jakarta Selatan, udah gitu balik lagi ke rumah, udah gitu gue pakai lagi misalnya ke daerah mana ya, daerah Tangsalnya misalnya, daerah ke Bintaro misalnya gitu kan. Terus balik lagi ke rumah, terus apa ya, balik lagi ke mana, misalnya ke daerah BSD lah gitu kan, BSD nya yang
arah-arah Iron Mall situ ya, terus balik lagi. Menurut gue sih tetap value for money, karena gue belinya itu kan murah gitu ya untuk ukuran mobil dengan fitur sebanyak ini dan tingkat kenyamanan yang menurut gue sih bener-bener enak banget ya. Jadi apa namanya, mungkin kalau lo beli mobil baru taruh ya 150 juta taruh lah, let's say yang LCGC gitu ya, bisa di ini ya apa namanya, bisa dibandingkan lah tingkat kenyamanannya gitu kan. Terus juga dari segi pajaknya juga aman-aman aja sih, 1,8 gitu ya, 1,8, 1,9, 1,8 lah PKB-nya itu. Terus apa lagi ya, oh iya, akomodasi juga kan lumayan sih. Jadi kebenaran gue bapak beranak 2 gitu ya, jadi anak-anak gue sih so far nggak ada komplain juga, dan aman juga, ada seat beltnya 3 titik. Cuman emang ini harusnya dipakein apa namanya, kita taruh iPad kali ya sini 1, 2 gitu, biar nggak rebutan. Tapi untuk luar kota, dalam kota sih so far aman banget. Gue bener-bener nyaman sih, puas lah pakai mobil ini gitu ya. Karena menurut gue sih gimana ya, dengan lo beli harga 80 juta, waktu itu gue lupa ya belinya 70 juta, 75 atau berapa gitu. Pokoknya di bawah 75 mungkin ya, atau di bawah 80, agak lupa. Dapat experience kayak gini gitu. Jadi menurut gue sih worth it, benar-benar worth to buy gitu kan. Nah, yang tadi kan relatif sebenarnya untuk apa namanya, irit-iritan lah gitu, bukan irit ya, apa namanya, fuel consumption itu sebenarnya relatif. Tapi menurut gue sih dibandingkan dengan kalau lo naik Grab gitu jelas pasti lebih irit punya mobil ini gitu. Terus oh iya sorry, untuk spare part yang udah gue ganti tuh kayak misalnya, pokoknya gue kayaknya belum ngeluarin duit lebih dari 5 juta deh selama 3 tahun ini ya, kayaknya belum deh untuk penggantian yang gue sebutkan tadi ya, kayak dinamo starter tadi, terus aki, oli segala macam gitu. Jadi menurut gue sih mobil ini benar-benar value for money ya untuk di range segitu. Jadi kalau buat lo yang pengen beli mobil ada budget bawah 80, kayaknya gue sih paling rekomen ini ya. Karena sebelumnya juga gue pernah pegang Accord CM5, apa namanya, Accord CM5 itu dia enak juga sih, lebih sporty memang ya. Ini apanya mah, driving experience-nya itu lebih ngegrip gitu ya ke jalan gitu ya, ciri khas Honda gitu ya. Cuman ada banyak fitur yang nggak ada di si Accord itu gitu kan. Terutama misalnya kayak apa ya, fitur yang penting mungkin seperti apa, oh ini paling apa namanya, si engine-nya kan dia masih 3 silinder ya atau 4 silinder gitu. Jadi menurut gue sih lebih enak ini sih, walaupun memang sebenarnya untuk desain sih ini ya apa namanya, selera ya. Cuman kalau gue sih ini karena gue bapak beranak 2 jadi lebih nyaman pakai ini sih gitu. Terus juga karena selain itu juga apa ya, kayaknya ini lebih empuk gitu ya, khas Toyota kali ya. Emang lebih empuk sih daripada si Accord CM5 itu. Kalau CM5 itu mungkin karena handlingnya lebih bagus jadi dia agak apa, lebih rigid gitu ya. Kalau ini sih benar-benar empuk gitu. So far sih istri gua, anak-anak gua sih kalau jalan jauh pasti tidur. Di atas 30 menit tuh jalannya udah pasti tidur sih gitu. Oh iya, terus dia juga di belakangnya ada AC juga, aman lah. Ada reading light juga sebenarnya ya, individual juga sih gitu. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa gue share. Kalau misalnya memang seru, nanti coba gue tambahin, atau nanti gue akan coba share juga, sharing experience kendaraan lain. Oke, segitu dulu video dari gue. Selamat
Thank you udah nontonin videonya. See you di next video. Bye.